Brrrr. Tiba-tiba tubuh Ilvina mengeluarkan semacam gelombang. Gadis itu mulai mengerahkan 80% dari tenaga. Tubuh mengapung semakin tinggi. Cahaya merah terang mulai menyelimuti sekujur tubuhnya, lalu berangsur mulai berubah menjadi berwarna keperakan. "Oi, anak kecil, jangan kurang ajar." Lundarda membentak karena mulai marah. Pertama karena dia diserang sejak awal kedatangan sang ratu. Sekarang diserang terus-menerus seperti itu, benar-benar menghabiskan kesabarannya. Raksasa itu mengerahkan jurus untai pamungkas dan menyerang Ilvina dengan sepenuh kekuatan dan kecepatan. "Jangan!" Arkitirema berseru, namun terlambat. Terdengar sebuah ledakan dahsyat. Blar! Diikuti dengan terlemparnya tubuh raksasa itu jauh sekali ke belakang, seperti layangan putus, lalu terbanting dengan keras setelah sebelumnya menghantam sebuah pilar besar dan menghancurkannya. Tubuh raksasa itu masih terguling-guling, sampai setelah hampir 100 meter baru berhenti dalam keadaan tertelungkup. Sedangkan sang ratu tidak bergeming sedikit pun, hanya selubung energinya semakin membesar dan menebal. Memang pertandingan kekuatan antara Lundarda dan Ilvina masih terpaut jauh. Baru membentur medan energi saja sudah cukup untuk mengembalikan tenaga dan melempar tubuh raksasa itu dengan mudah dan ringan. Arkitirema segera bergerak dengan kecepatan kilat untuk menolong Lundarda. Diperiksa dengan teliti Broden itu, dan ternyata mengalami luka dalam cukup parah karena energi yang memukul diri sendiri. Dengan segera pemuda itu mengobati pimpinan bangsa Brodela, dan harus dilakukan secara cepat, karena sang ratu seperti akan berbuat sesuatu yang lebih hebat lagi. Energi sang Tesopurda segera mengaliri tubuh Lundarda dengan cepat dan kuat untuk meregenerasi sel yang rusak. Dalam hitungan detik, Broden tua itu mulai pulih. Kaum Travna melihat kejadian itu menjadi berisik riuh rendah mengutuk Ilvina yang bersikap sewenang-wenang dan jahat di mata mereka. Ketakutan yang tadi bangsa itu rasakan berubah menjadi sebuah kemarahan massal. Terdengar sumpah serapah ditujukan pada gadis itu dengan penuh emosi. Sang Ratu Galaksi Tursabelta menjadi semakin marah. Seumur hidupnya yang sudah 565 tahun Tursabelta, 1 tahun di galaksi Tursabelta sama dengan 2,5 tahun perhitungan Origom. Tidak pernah dia dimaki-maki seperti itu, apalagi yang memakinya ini adalah rakyat jelata. Dari kemarahan biasa, sekarang muncullah nafsu membunuh tinggi. Energi yang sebelumnya sudah dikerahkan sebanyak 80%, sekarang ditingkatkan lagi untuk sekalian memusnahkan saja bangsa pembangkang ini. Cahaya keperakan semakin meluas menyelubungi tubuh Ilvina, dan levitasi semakin tinggi ke udara. Arkitirema segera menyudahi pengobatannya pada Lundarda, karena bahaya sudah lewat bagi raksasa itu. Sekarang perhatiannya secara penuh ditujukan pada sang ratu yang sedang mengerahkan tenaga pemusnah massal. Pemuda itu mengenal teknik pengerahan energi yang menjadi pukulan pamungkas bangsa Bropa, yaitu Gravan. Teknik ini membuat akselerasi energi di sel menjadi gelombang listrik berkesinambungan sehingga terjadi loncatan cepat membentuk cahaya keperakan. Jadi sebetulnya cahaya keperakan itu adalah proses benturan aliran listrik kecil namun sangat cepat. Apabila energi ini dihantamkan pada benda mati atau hidup, maka akan meleburkan sasaran menjadi partikel-partikel kecil sebesar debu. Sekeras apapun sasaran, baik itu Kraiman sekalipun. Makian dan sumpah serapah kaum Travna semakin menjadi, seolah-olah sekarang mereka sudah tidak lagi takut mati. Dendam, sakit hati, dan rasa marah yang tidak bisa terlampiaskan selama ribuan tahun, sekarang bagaikan air bah dahsyat menjobol bendungan. Selain itu pula, mereka merasa terlindungi oleh adanya sang Telsopurda. Keyakinan mereka sangat penuh bahwa sang Telsopurda tidak akan membiarkan mereka celaka, seperti yang selama ini mereka lihat dan buktikan. Tiba-tiba Ilvina berteriak lantang sambil membentak, "Mampuslah!" Cahaya yang tadi menyelubungi tubuh Molek itu terlontar secara cepat dan menyebar dengan kecepatan luar biasa. Namun di mata Arkitirema, serangan itu tidak cukup cepat.
Tubuh pemuda perkasa itu seolah-olah berpindah tempat begitu saja ke depan gadis itu dan berdiri dalam jarak 5 meter, sambil merentangkan tangan ke kiri dan kanan, bagaikan hendak memberikan atau menumbalkan tubuhnya menerima energi ilmu Gravan. Cahaya keperakan yang tadi menyebar ke segala arah itu secara mendadak berbelok menuju arah tubuh Arkitirema, karena trail yang menjadi sarana rambatan cahaya energi dimanipulasi oleh sang utusan Adama. Sebagaimana yang kita ketahui, Arkitirema memiliki kelebihan khas, tubuhnya yang mampu menyerap dan menampung energi sebesar apapun, apalagi sekarang sudah memiliki baju Genmar. Kali ini sang Telsopurda menggunakan kelebihannya itu untuk menyerap energi penghancur yang ditembakkan oleh Ilvina, setelah sebelumnya dibelokkan dengan memanipulasi trail. Straps! Ilvina kaget sekali ketika Arkitirema muncul di hadapannya tanpa terduga, dan mengorbankan dirinya untuk menerima Gravan. Namun untuk menghentikan kekuatan itu sudah sangat terlambat. Apabila diberhentikan secara mendadak, maka dia sendirilah yang akan terluka parah. Bahkan bisa mati secara mengenaskan oleh energinya sendiri. Di pikirannya sudah terbayang melihat tubuh pemuda itu akan hancur lebur menjadi partikel debu tanpa arti dan akan menghilang tertiup angin. "Hei, jangan!" Tanpa terasa gadis itu berteriak mencegah sang Telsopurda menerima serangan mautnya. Mendengar teriakan itu, Arkitirema tersenyum senang. Berarti masih ada harapan untuk merubah gadis temperamental dan sadis itu ke arah yang lebih baik. Cahaya keperakan sekarang menyelubungi tubuh Arkitirema dengan sangat cepat. Bahkan terlihat menjadi lebih terang dari sebelumnya. Tubuh sang Telsopurda menyerap energi Gravan secara keseluruhan sampai benar-benar semua tertampung di tubuhnya yang kekar dan perkasa. Lalu secara perlahan, badan yang dipenuhi tenaga penghancur itu mulai terangkat naik ke angkasa. Semua yang melihat terbelalak dengan takjub, apalagi Ilvina. Di dalam benak gadis itu tidak pernah terpikirkan sama sekali bahwa energi Gravan bisa ditangkap seperti itu. Ayahnya sendiri, sang raja bangsa Bropa, belum tentu mampu melakukan hal seperti ditunjukkan oleh pemuda yang sekarang sedang bersinar melayang semakin tinggi ke atas. Badan Arkitirema tertutup cahaya keperakan, membentuk bola energi yang semakin lama semakin besar dan terus mengapung secara vertikal ke langit, mendekati pesawat raksasa yang masih parkir di udara. Sebetulnya pemuda sakti itu masih mampu untuk menampung 2-3 kali lipat energi Gravan di tubuh. Maka dengan beban masih bisa dikatakan ringan seperti ini, dia masih bisa bergerak dengan sangat bebas. Dari balik energi Gravan yang menyelubungi tubuh, matanya mencari-cari sasaran tepat untuk membuang kekuatan penghancur tersebut. Pemuda itu tersenyum lebar ketika menemukan sasaran yang dianggap sangat pas untuk menyalurkan cahaya keperakan di tubuh. Sasaran paling tepat tidak lain adalah pesawat raksasa milik sang Ratu Galaksi Tursa Belta. Karena menurut dugaannya pasti dilengkapi dengan kalendastra atau kondensor penyerap energi buatan bangsa Bropa, sehingga energi Gravan akan aman diserap oleh teknologi penampung energi itu. Sejalan dengan pikiran tersebut, Arkitirema segera memindai isi pesawat. Dia tidak mau mencelakakan orang yang ada di dalam pesawat. Ditembakkan sedikit energi ke badan pesawat untuk mengetahui isi dan bentuk kehidupan organik yang ada di dalam. Namun pemindaian cepat itu tidak menemukan berbagai macam bentuk kehidupan organik. Berarti gadis itu datang sendirian. Seperti juga ayahnya, gadis itu apabila berpergian tidak pernah ada yang mengawal. Kepercayaan diri anak perempuan Trendava ini sangat tinggi, dan itu sangat masuk akal dengan kemampuan yang dimilikinya. Siapa pula berani mengganggu manusia pemilik kemampuan nyaris 100% ini. Dikeroyok pun malah pengeroyoknya itulah yang akan celaka. Dan memang gadis itu sengaja sendirian kemana saja dia pergi, agar ada pengganggu-pengganggu. Salah satu hal yang paling disukainya adalah menghajar para pengganggu ini. Namun lama-kelamaan wajahnya dikenal di mana-mana, sehingga tidak ada satupun lagi berani mengganggu.
karena berita cepat tersebar ke seluruh pelosok galaksi. Para pangeran dari 3 bangsa besar lain pun hanya suka saja bergaul dengan gadis ini, namun tidak pernah terpikirkan untuk melamarnya dan dijadikan istri, karena sifat yang tidak mudah untuk ditebak dan selalu angin-anginan. Lagi pula kemampuan gadis itu masih sedikit di atas mereka, dan itu paling tidak disukai oleh para pangeran tersebut. Mereka takut apabila nanti akan kalah pengaruh. Begitu Arkitirema mengetahui di dalam pesawat raksasa itu tidak ada kehidupan organik, segera diarahkan kedua telapak tangannya ke arah pesawat. Splars! Cahaya putih keperakan bagaikan petir dengan ribuan cabang menyambar badan pesawat raksasa yang menggantung di udara tersebut. Tidak terdengar suara benturan atau ledakan ketika kilatan cahaya keperakan menyentuh pesawat. Kejadian itu berlangsung selama beberapa detik sampai semua sinar yang menyelubungi tubuh Arkitirema berpindah ke badan pesawat. Secara cepat, cahaya keperakan itu terserap ke badan pesawat, seperti spons penyerap air. Tinggal sekarang pemuda perkasa itu menggantung di udara dengan tubuh yang terlihat secara jelas karena sudah tidak terselubungi energi Gravan lagi. Lalu secara perlahan, dia mulai turun ke bawah sambil tersenyum memandang ke arah semua orang bagaikan tidak ada beban sama sekali. Tiba-tiba dari atas terdengar suara, "Prow!" Ternyata pesawat raksasa yang tadi terkena penyambungan energi Gravan berubah menjadi partikel debu metal menyebar di angkasa. Kepulan dan asap debu bagaikan menaungi tubuh Arkitirema yang sedang turun secara perlahan dengan gagah. Partikel debu itu tidak menutupi sinar bintang planet itu, malah menimbulkan efek debris, bagaikan glitter bertebaran, sehingga membuat image pemuda itu seperti seorang dewa yang sedang turun dari langit dipayungi awan perak. Namun hancurnya pesawat raksasa itu benar-benar tidak diduga oleh sang utusan Adama. Karena di dalam hitungan dengan Kalendastra, pesawat akan mampu menampung energi gerapan dengan aman, bahkan bisa digunakan sebagai tambahan daya dorong. Pemuda itu merasa menyesal mengapa dia tidak teliti sebagaimana mestinya. Sebuah pesawat raksasa pasti amat mahal harganya. Itu hancur sangat tanpa kesan, menjadi tepung di logam bertebaran di angkasa. Namun pikirnya itu teralihkan, karena tiba-tiba Lunarda yang sudah kembali sehat, berseru sambil bertepuk tangan 2 kali. "Telsopurda, plok plok plok, Telsopurda, plok plok." Suara tepuk tangan itu dilakukannya secara berulang-ulang dan berkesinambungan. Kaum Travna yang mendengar teriakan dan tepukan Lunarda itu mulai satu persatu mengikuti, sehingga seluruh isi lapangan luas dipenuhi oleh gegap gempita seruan memuji sang Telsopurda. Ilpina memandang dengan jengkel dan kesal. Nama Telsopurda sendiri tidak ada kesan apapun bagi dirinya, karena belum pernah mendengar dan tidak ada berita mengenai nama tersebut. Baru sekali ini di dalam hidupnya dipermalukan secara telak seperti itu. Pertama, usaha membunuh raksasa bangsa Brodela dengan tembakan dari pesawat gagal total. Dengan energi Gravan pun gagal pula karena ternyata Lunarda memiliki pertahanan yang cukup, meskipun akhirnya dia selamat sebetulnya karena ditolong pemuda itu juga. Kedua, dia datang untuk menimbulkan kesan anggun turunnya seorang dewi dari pesawat dengan cahaya menurutnya indah dan hebat. Malah tidak ada yang mempedulikan, semua asik sendiri. Ketiga, energi Grapan yang selama ini dibanggakannya dan tidak pernah gagal, sekarang malah dijadikan senjata untuk menghancurkan pesawatnya sendiri. Namun di lain pihak, gadis itu mulai bertanya-tanya, siapakah sebenarnya pemuda perkasa yang sekarang masih melayang turun secara perlahan dari udara itu? Kekaguman lebih besar menguasai otaknya daripada kekesalan. Tidak satupun makhluk yang dia kenal, baik itu bangsanya maupun 3 bangsa besar lain mampu melakukan hal seperti yang pemuda itu lakukan. Lagi pula semua itu dilakukan dengan amat enteng dan santai, bagaikan berjalan-jalan di taman saja. Tidak ada kesulitan dan beban terlihat di wajah tampan pemuda itu. Malahan dia sekarang senyum-senyum saja sambil melayang turun ke bawah dipayungi awan perak di angkasa. Baru kali ini pula gadis itu kebingungan harus berbuat apa. Padahal biasanya dialah yang selalu membuat orang lain kebingungan.
Sampai Arkitirema mendarat di podium pun, suara seruan dan tepukan masih gegap gempita. Pemuda itu mendarat tepat beberapa meter di hadapan Ilpina. Dengan tujuan sebenarnya adalah melindungi semua orang dari perbuatan tidak terduga gadis itu. Namun berbeda dengan Ilvina, Arkitirema mendaratkan kaki di permukaan lantai podium, tidak melakukan levitasi meskipun sanggup dan mudah baginya. Hal itu sebetulnya dikarenakan sifatnya yang tidak mau menyombongkan kepandaian. Semua hal hebat yang dilakukan adalah karena terpaksa oleh keadaan. Sang Telsopurda mengangkat tangan kanan ke atas untuk menghentikan seruan para hadirin, dan semua mengerti. Lalu secara serempak pula, semua berhenti berseru dan bertepuk tangan. Ilpina memandang Arkitirema dengan pandangan yang sulit ditebak. Ada rasa kagum, juga ada rasa kesal terpancar di mata indah itu. Akan tetapi, rasa penasaranlah yang akhirnya lebih mendominasi. Seperti biasa, Arkitirema tidak mau memandang wajah Ilpina secara langsung. Pandangan matanya selalu tertunduk ke bawah dengan sikap selalu merendah bagaikan seorang hamba sahaya di hadapan majikan. Mungkin orang lain akan berbeda sikap apabila memiliki kemampuan seperti yang ditunjukkan oleh pemuda itu. Rasa penasaran gadis itu akhirnya tertumpah dalam bentuk pertanyaan. Siapakah sebenarnya Anda? Arkitirema menjawab sambil tersenyum. Sekali lagi, nama saya Arkitirema, berasal dari Ardgruma. Ilvina memotong perkataan pemuda itu dengan pertanyaan lain. Itu saya sudah tahu dari tadi juga, tapi siapakah sebenarnya Anda ini? Senyum pemuda itu semakin lebar, namun sebelum sempat menjawab, kembali sang ratu galaksi Trusa Belta itu meradang. Tidak perlu senyum-senyum seperti itu. Yang saya butuhkan adalah jawaban, bukan senyuman. Lagi pula senyummu itu sama sekali tidak menarik, malah menyebalkan sekali. Lagi pula Anda sangat lancang sekali berani menghancurkan pesawat kesayanganku. Ilvina tidak sabar untuk mendengar jawaban pemuda itu. Lagi pula sikap bersahabat yang diperlihatkan oleh Arkitirema dianggap sebuah kelemahan oleh dirinya yang terbiasa di lingkungan dipenuhi orang-orang sombong. Dan harus sombong untuk menunjukkan kekuatan dan kemampuan. Dikata-katai seperti itu, Arkitirema bukannya menjadi marah, dia malah merasa geli. Ternyata senyumnya itu menyebalkan di hadapan sang ratu ini. Dia menjawab dengan nada masih seperti biasa. Saya adalah utusan perdamaian Adama. Dek. Kembali jantung Ilvina berdetak lebih kencang. Tetapi bukan seperti sebelumnya yang terkena dampak Lavirganta atau feromon, namun sekarang terkejut mendengar bahwa pemuda yang ada di hadapannya itu ternyata adalah seorang utusan Adama. Secara turun-temurun ada sebuah riwayat di kalangan Bropa, bahwa nanti kelak akan ada seorang utusan leluhur yang akan membuat perubahan antar galaksi dengan kemampuannya. Bangsa Bropa tidak pernah berani menyebut nama Adama begitu saja. Mereka menggunakan istilah leluhur asal untuk menyebut bapaknya umat manusia itu. Bahkan di dalam ramalan tersebut dikatakan bahwa sang utusan itulah yang akan menaklukkan 4 dewa. Riwayat itu di dalam benak Ilvina hanya cerita biasa saja, tidak lebih dari dongeng sebelum tidur. Hanya setiap dongeng itu diucapkan oleh ayahnya. Dia tidak pernah bosan mendengar dan selalu minta diulang-ulang. Dan ayahnya pun selalu mengulangnya dengan serius dan senang hati, seolah-olah ingin menanamkan riwayat itu ke dalam alam bawah sadar putri terkasihnya. Sebetulnya riwayat itu ditulis oleh seorang bijak yang mampu membaca Al-Lamuds. Orang ini bernama Erderak. Dia tidak pernah mau mengarahkan dari bangsa mana. Hanya menggunakan pesawat ruang angkasa berkelana dari galaksi ke galaksi di sekitar wilayah penguasaan 4 bangsa besar. Erderak selalu bercerita tentang perubahan alam dan bencana, dan seringkali dia menyelamatkan sebuah bangsa binaan 4 bangsa besar dari keganasan alam dengan pengetahuannya itu. Sampai karena apa yang dilakukannya ini, Erderak mendapat penghargaan dari 4 raja besar, dan selalu diminta nasihat di dalam setiap mengambil keputusan kerajaan. Pernah satu kali Trendava mengundang Erderak dalam suatu pertemuan rutin 4 raja besar. Ketika ditanya rahasia dari mana dia mengetahui segala macam urusan, orang bijak itu bercerita tentang Alamuz.
yaitu sebuah tempat dan dimensi di mana semua rencana Sang Maha Pencipta tertera dengan jelas dalam bentuk kehidupan dan langkah selanjutnya, dengan beberapa alternatif perjalanan awal. Namun untuk penentuan akhir itu adalah urusan Sang Maha Kuasa. Jadi di dalam Al-Lamuz yang bisa terlihat oleh Erderak adalah perjalanan-perjalanan awal yang sangat penuh dengan pilihan perjalanan. Namun untuk urusan hasil akhir, Erderak sendiri tidak mampu menembusnya. Kaum api pun mampu menembus sampai tirai awal. Istilah kaum api memang dikenal di kalangan 4 kerajaan besar, karena dengan kemampuan di atas 40%, mereka bisa dengan bebas untuk mampu mendeteksi antar dimensi. Akan tetapi untuk urusan Al-Muz itu harus dilakukan oleh orang yang terpilih, dalam artian memiliki aktivitas otak sendiri berbeda. Trendava termasuk raja paling percaya pada kata-kata Erderak. Salah satu penglihatan Erderak yang paling kuat adalah ketika melihat di mana 4 raja besar ditaklukkan oleh seorang utusan dari leluhur asal. Maka oleh sebab itu, Trendava selalu mencari tahu siapa sang utusan ini, agar bisa mengantisipasi kejadian tersebut. Sedangkan 3 bangsa besar lainnya tidak begitu ambil pusing untuk urusan penakluk 4 dewa, karena mereka terlalu percaya diri. Lagi pula Erderak tidak pernah mau menyebutkan secara spesifik siapa saja 4 dewa itu, karena takut menyinggung 4 raja besar yang dia tahu sangat tinggi egonya itu. Pada Trendava juga akhirnya dia mau membocorkan siapa saja 4 dewa itu karena pernah ditolong oleh Raja Bropa. Tapi dengan pesan, jangan diberitahukan lagi pada raja yang lain, termasuk juga riwayat Sang Telsopurda pada bangsa Travna dan Brodela adalah riwayat yang diturunkan dari Erderak ini melalui leluhur mereka. Erderak memang sosok penolong dan mau membantu siapa saja tanpa pandang bulu, maka oleh sebab itu, dia sangat dihargai oleh seluruh lingkungan galaksi kekuasaan 4 raja besar. Dia tidak mau berkonflik, juga tidak pernah mencari keributan, hanya membantu mereka yang mau dibantu saja. Kalau menolak, maka dia akan pergi dengan tenang dan tanpa beban. Riwayat yang sudah lama tertanam sejak kecil di alam bawah sadar Ilvina, sekarang menggeliat dengan hebat. Sesungguhnya Trendava ingin sekali memusnahkan sang utusan ini dengan cara apapun, termasuk menggunakan anak perempuannya ini, dengan cara menggembleng hebat dan memasukkan doktrin ke alam bawah sadar tentang sang utusan ini. Namun melihat kemampuan sang utusan sedemikian dahsyatnya, maka sekarang sang Ratu Galaksi Tursabelta itu benar-benar turun kepercayaan dirinya dengan sangat drastis. Dan untuk menjaga harga diri, dia menggunakan kata-kata keras pada pemuda di hadapannya itu. Memang tadi Ilvina tidak mengerahkan kekuatan secara 100%, tapi 80% kekuatan yang tadi dia kerahkan pun sudah cukup menguras semangatnya. Juga gadis itu tahu bahwa pemuda itu juga mungkin tidak mengerahkan kekuatan sepenuhnya. Hal itu terlihat dari demikian santai dan tanpa beban sang utusan itu sekarang berdiri. Suasana hening berlangsung karena semua terdiam menunggu jawaban selanjutnya dari sang Telsopurda. Arkiterema kembali berkata untuk memecahkan kesunyian, karena semua yang hadir tidak ada satupun yang berani berbicara, karena takut kehilangan momen apabila terjadi sesuatu. Maafkanlah saya yang telah lancang memindahkan tenaga Gravan pada pesawat kesayangan Anda yang mulia. Saya tadi mengira bahwa pesawat Anda dilengkapi dengan kalendastra atau kondensor penyerap energi buatan bangsa Bropa. Karena biasanya pesawat tumpangan seorang ratu pasti memiliki pengamanan sangat ekstra tinggi. Dan pastilah model terakhir yang digunakannya. Sekali lagi saya mohon maaf. Ilvina mengerutkan keningnya karena jawaban itu malah memojokkan dirinya, seolah-olah dia hanya mengendarai pesawat butut dan bukan buatan tercanggih dari bangsanya. Namun jawaban itu pula membuat gadis itu semakin mengerti bahwa pengetahuan pemuda yang berada di hadapannya itu benar-benar luas. Bahkan soal pesawat pun dia mengetahui secara persis. Tapi dengan rasa penasaran, gadis itu bertanya untuk menguji. Jangan-jangan itu hanya jawaban kebetulan saja. Anda tahu jenis pesawat apa yang saya pergunakan?
Itu jenis pesawat pengangkut umum antar galaksi tipe Urala 571, dilengkapi dengan persenjataan lengkap dan memiliki teknologi Kalendastra yang sudah lebih disempurnakan. Seharusnya dengan standar penerbangan yang berlaku, Kalendastra harus dihidupkan secara otomatis dengan menekan tombol merah bertanda perisai di sebelah kursi kendali. Kecepatan pesawat ini mampu menempuh 700 grab per each detik dalam istilah Bropa dan mampu membuat lorong penyingkat dengan cepat, jauh lebih cepat dari pesawat model lain dari buatan bangsa Bropa. Kemudian, stop. Sudah, jangan diteruskan lagi. Pengetahuan Anda tentang pesawat kami sangat baik. Rupanya Anda sudah lama sekali memata-matai bangsa kami sehingga mampu mengetahui secara persis teknologinya. Ilvina berkata untuk memotong kekaguman semua orang yang hadir di sana dengan pengetahuan luas pemuda itu. Gadis itu sendiri menyadari bahwa dia selalu lupa untuk menghidupkan kalendastra secara otomatis, yang sebetulnya itu adalah prosedur standar di dalam penggunaan pesawat Urala 571. Namun untuk mengakui hal tersebut tidak mungkin dia lakukan. Akan tetapi karena menyadari itu adalah kesalahannya, maka tidak ada rasa marah pada Arkitirema. Yang sebetulnya pemuda itu bermaksud baik pada semua yang ada di sana, termasuk pada dirinya juga. Gadis itu sebetulnya mengerti, sang utusan ini ingin menyelamatkan semua yang hadir tanpa menimbulkan kerusakan pada alam. Maka dengan pengetahuan lengkap tentang pesawat miliknya, dia ingin memastikan energi gerapan mendapatkan penyaluran pada tempat yang seharusnya menguntungkan bagi daya dorong Urala 571. Dengan mengatakan bahwa pemuda itu adalah mata-mata, maka Ilpina berharap itu akan sedikit menolong mukanya. Semua hadirin mengerutkan kening mendengar perkataan dari Ilpina, karena dari nadanya terlihat sekali mencoba untuk ngotot dan membuat pernyataan yang terlihat sangat konyol. Mungkin bagi kaum 2,5% akan terlihat masuk akal. Namun semua yang hadir di sana adalah pemilik kemampuan rata-rata di atas 10%. Sehingga di dalam hal menganalisa situasi, mereka bisa lebih baik. Lagi pula spesifikasi pesawat Urala 571 sudah mereka ketahui pula, karena pesawat itu ditawarkan untuk dijual pada bangsa lain. Dan mereka pun sudah mendapatkan semua spek Urala 571 itu dari para calo atau maklar, yang pasti selalu ada di setiap bangsa. Lundarda sudah gatal mulut ingin bicara, namun Arkitirema memandangnya dengan tersenyum sambil mengangkat tangan kanan. Akhirnya raksasa itu tidak jadi berbicara. Mulutnya hanya bersungut-sungut perlahan saja. Gadis itu sadar bahwa ada sesuatu yang salah dari perkataannya dan disadari oleh semua hadirin. Hanya dia tidak tahu di mana letak kesalahannya. Karena dia terlalu biasa selalu dibenarkan di setiap ucapan, baik itu benar maupun salah. Namun secara naluriah dan melihat reaksi semua yang hadir menatap dengan pandangan bahwa yang dikatakannya itu salah. Gadis itu sadar akan sesuatu. Purtalna yang sejak tadi diam saja akhirnya angkat bicara. Yang mulia Ilvina, sang ratu galaksi Tursabelta. Pengetahuan tentang pesawat Urala 571 dan spesifikasinya kami pun sudah mengetahui secara detail. Karena pernah kami ditawari untuk membeli pesawat itu dari seorang levara, maklar atau calo dalam istilah Bropa. Dalam sebuah rapat besar pun di bangsa kami, Urala 571 pernah menjadi wacana untuk dibeli karena spesifikasinya yang menjanjikan keamanan. Namun karena harganya terlalu mahal, maka kami terpaksa mengundurkan niat dan harus mengumpulkan penukar yang cukup. Sang ratu tambah malu dengan perkataan Purtalna karena semakin terlihat kesalahannya. Untuk menutupi rasa malu itu, dia membentak Purtalna dengan kasar. "Diam kau! Siapa yang nyuruh kamu bicara?" Lalu sebelum Purtalna menjawab, gadis itu lalu berkata pada Arkitirema, "Wahai sang utusan leluhur asal, untuk membuktikan bahwa Anda adalah benar utusan, ada semacam ujian yang harus dilalui untuk menguji keaslian dan kemampuan. Anda harus sanggup menerima energi gerapan secara penuh tanpa dibiaskan pada benda lain. Karena seorang utusan yang asli berdasarkan riwayat kami, beliau akan mampu menyerap semua energi gerapan tanpa terluka sedikit pun.
Saya akan berlutut takluk apabila benar Anda adalah sang utusan. Ilvina masih mencoba untuk menutupi rasa malunya dengan mengarang sebuah cerita. Namun di balik itu dia masih berusaha untuk menarik keuntungan, sekaligus agar kehormatannya tidak menjadi hilang di mata bangsa lain. Apabila pemuda di hadapannya itu menolak, maka gadis itu akan mengatakan pembohong. Namun apabila diterima, maka tubuhnya akan hancur. Biarlah pemuda itu menarik perhatiannya itu hancur lebur, daripada harga dirinya menjadi hilang. Tadi Ilvina sudah melihat demonstrasi membiaskan energi geravan yang dilakukan oleh Arkitirema dan mengakibatkan pesawatnya hancur menjadi partikel debu. Namun dia tidak percaya akan ada orang yang mampu menerima energi geravan yang ditembakkan secara 100% dan diserap di badan tanpa dibiaskan sama sekali. Tak seorang pun akan mampu, pikirnya. Gadis itu merasa bahwa kali ini dia berpikir sangat cerdik. Mendengar syarat yang diajukan oleh Ilvina, semua yang hadir menggerutu karena menganggap syarat itu terlalu berat dan dibuat-buat. Siapapun tidak akan ada yang sanggup menahan energi geravan tanpa perlawanan, bahkan diserap oleh tubuh lagi. Itu adalah benar-benar hal yang mustahil. Teriakan-teriakan untuk menolak syarat itu mulai bermunculan di sana-sini, termasuk Purtalna dan Lundarda menyarankan untuk menolak syarat dari sang ratu. Lundarda berkata, "Yang mulia Tersopurda, sebaiknya Anda tolak syarat aneh seperti itu. Anda tidak perlu membuktikan apapun pada gadis ini. Kami semua sudah mengakui bahwa Anda adalah seorang utusan yang akan membebaskan kami dari segala kesulitan. Kami tidak mau Anda terjebak oleh kelicikan perempuan aneh ini." Perkataan Lunarda membuat Ilpina melotot marah pada pimpinan bangsa Brodela itu. Tangan kanannya sudah bergerak hendak melancarkan pukulan pada raksasa itu. Namun Arkitirema segera berkata dengan cepat pada Ilpina, "Yang mulia Sang Ratu Galaksi Tursabelta, saya menerima persyaratan Anda. Silakan hantam saya dengan sepenuh kekuatan Anda dan gunakan energi geravan semaksimal mungkin Anda sanggup mengerahkan." Gadis itu tidak jadi melancarkan pukulan pada Lundarda. Sekarang dia terkejut sendiri mendengar kesanggupan Arkitirema seperti itu. Apakah orang ini sudah sinting? Pikirnya. Akan tetapi pernyataan itu sudah didengar oleh semua hadirin. Maka untuk meyakinkan semua, gadis itu kembali bertanya, "Apakah Anda sudah yakin dengan keputusan ini?" "Saya yakin seyakin-yakinnya dan akan mampu semampu-mampunya. Semoga Sang Maha Pencipta selalu melindungi pihak yang benar." Arkitirema menjawab dengan sabar, namun penuh kepercayaan diri. Pernyataan ini memancing reaksi kekhawatiran semua yang hadir di sana, kecuali sang ratu tentunya. Namun pemuda itu segera membalikan tubuh ke arah kerumunan dan berkata, "Harap semua jangan khawatir. Apabila saya harus mati, maka saya akan mati di dalam membela Anda semua. Dan itu akan membuat saya mati dengan puas. Karena sudah melaksanakan tugas dari Sang Maha Kuasa dengan baik dan benar, biarlah nanti pertolongan Sang Maha Kuasa lah yang bekerja." Kata-kata itu bukannya menenangkan kerumunan massa, malah membuat tambah menjadi ribut tak karuan. Namun Arkitirema telah membuat keputusan. Pemuda itu kembali membalikan tubuhnya menghadap Ilvina lalu berkata, "Silahkan yang mulia, kerahkan semua energi yang anda untuk menghantam saya." Sejenak Ilvina ragu, namun karena semua sudah terlanjur, maka akhirnya dia mulai berkata, "Bersiaplah wahai orang yang mengaku utusan.